terang. And one of the earliest institutions of God that we see in the Bible is the institution of marriage. Dan salah satu pada awal institusi yang Tuhan ciptakan di dalam rancangan Tuhan adalah yaitu tentang institusi sebuah pernikahan. And I'm committed as a pastor to teach on this regularly because the whole topic of marriage is always under assault. Dan sebagai seorang pastor, saya sendiri senantiasa diingatkan untuk terus mengkhotbahkan tentang hal ini, tentang pernikahan ini, karena kita tahu bahwa begitu ada banyak serangan yang ditujukan kepada pernikahan. So what we're doing this morning is we're lifting up God's truth to make it clear for all to see. Jadi apa yang mau kita buat pagi hari ini adalah mengangkat tinggi-tinggi kebenaran Tuhan itu supaya semua orang dapat melihatnya. The Bible says that we are not to be conformed to this world but be transformed by the renewing of our minds. Dan kita menuliskan supaya kita janganlah menjadi serupa atau meniru dengan dunia ini, justru biarlah dunia ini akan diubahkan melalui pemikiran kita yang telah diubahkan. Now there's a trend happening all around the world today. People are getting married later in life. Dan ada sekarang tren yang terjadi di dalam dunia ini bahwa orang-orang sekarang lebih tertarik untuk menikah di dalam usia yang agak lebih telat. Compared to 50 years ago, kalau kita bandingkan dengan 50 tahun yang lalu, where the average age of many people are getting married in their 20s. Dan kebanyakan rata-rata usia orang menikah tahun 50 tahun yang lalu itu sekitar 22. I'm talking about internationally, not just in Indonesia. Jadi yang saya bahas di sini adalah umum secara dunia ini, internasional, bukan hanya di Indonesia. Now the average age is in the 30s. Dan sekarang kita melihat bahwa umur rata-rata orang ingin menikah itu malah mencapai 33 tahun ke atas. And part of the reason of that is because the divorce rate has increased. Dan salah satu alasan kenapa bisa terjadi seperti itu adalah karena kita melihat angka dari perceraian itu sendiri juga meningkat. So perhaps people are becoming less certain about marriage. They're a little bit afraid. Jadi karena ini juga lah mungkin di dalam pemikiran orang-orang, mereka enggak masuk akal mereka soal pernikahan ini dan takut dengan sebuah pernikahan. The whole institution of marriage is under attack. Karena kita melihat bahwa di sinilah institusi pernikahan itu sendiri sedang diserang. So many people are coming to a wrong conclusion. Dan karena itu juga banyak orang datang kepada kesimpulan yang salah. They are thinking, oh, there's something wrong with the institution of marriage. Mereka berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan institusi pernikahan ini. But how many know there's actually nothing wrong with God's plan? Tetapi berapa orang kita sadar bahwa sebenarnya nggak ada yang salah dengan rancangan Tuhan. What's wrong is the human heart. Tetapi apa sih yang salah di dalam hati manusia? And if God can help us understand that, Dan Tuhan dapat menolong kita untuk bisa memahaminya. we can overcome, Kita bisa mengatasinya we can have a blessed marriage. sehingga kita bisa memiliki pernikahan yang And diberkati. so I'm preaching this not just to married people, Saya mengkhotbahkan khotbah ini pagi hari ini bukan menunjukkan but hanya for kepada mereka yang everybody menikah, who hopes to have a blessed marriage. tetapi kamu orang-orang yang ingin juga yang diberkati, ingin diberkati di dalam pernikahan, So entah itu suatu hari hopefully that's nanti. everybody here. I think we've covered it. Jadi saya rasa itu juga ditujukan kepada semua orang di tempat ini. So let's read what the Bible says. Matthew 19. Jadi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Matius 18. The words of Jesus. Ya, 19, yang dikatakan oleh Yesus. Haven't you read, he replied. He answered and said to them, have you not read that he who made them at the beginning made them male and female, and said, for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together, let not man separate. Matius 19 ayat 4, Yesus berkata, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Praise God. Puji Tuhan. This passage is incredibly rich and deep.
Dan kalau ayat ini kita lihat sangat kaya dan juga dalam maknanya. There's so much we can learn from this. Ada begitu banyak hal yang kita bisa belajar dari ayat ini. There's so much wisdom. Ada banyak hikmat di sana. This can save your mind, it can save your future. Ini juga bisa menyelamatkan pemikiranmu dan juga masa depanmu. We see here very clearly God's plan for marriage Dan kita bisa melihat dengan jelas di sini rencana Tuhan akan pernikahan, is one man, yaitu satu pria one woman, dan satu perempuan wanita. joined together in God Akhirnya mereka bersatu di dalam Tuhan for life. untuk hidup bersama-sama. That is God's plan. Itulah rencana Tuhan. One man, Satu pria one woman, dan satu wanita. joined together for life. Akhirnya mereka bersatu bersama-sama untuk hidup. And God does not make mistakes. Dan Tuhan tidak membuat kesalahan akan hal It's ini. interesting, some people they don't realize that in the beginning God made man, Adam and Eve, and they were married. Dan banyak orang yang tidak menyadari bahwa pada mulanya Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk mereka bisa menikah. God set it up. Tetapi Tuhan juga sudah menatanya bagi kita. How many can see that's exactly what Jesus is saying in our text? He's talking about Adam and Eve. Dan berapa orang kita bisa melihat dengan jelas melalui ayat yang kita baca yang dibahas di sini adalah juga tentang Adam dan Hawa. Notice that the Bible says the two become one. Dan di dalam Alkitab di sana dikatakan dua menjadi satu. It's not 3 or 4, Bukan 3 atau 4. right? It's not multiple wives Dan juga bukan banyak-banyak istri or multiple husbands. atau banyak-banyak suami. Two become one, Tetapi di sana dikatakan dua, mereka menjadi satu. right? And so Benar? that's you don't have to be a mathematician. This is two. Jadi kamu nggak perlu harus pintar di dalam bermatematika. Ini hanya 2, 1 tambah 1, 2. So this is what in English we call this monogamy. You choose one spouse, you're committed to them for life. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris di sana dikatakan monogami, artinya adalah kamu berpasangan hanya satu antara satu pria dan satu wanita. Amen. And so Jesus, when he's being asked about marriage, he takes us back to the book of Genesis and says, this is God's plan. Dan kemudian pada saat di sana kita melihat Tuhan membahas tentang sebuah pernikahan, Dia bawa kita kembali kepada kitab Kejadian. Inilah rancangan yang sesungguhnya tentang pernikahan. And so this is also interesting. Dan ini juga sangat menarik. Jesus doesn't say, oh, don't worry about Genesis, that's just a book of myths and fables. Jadi Yesus juga tidak mengatakan, oh nggak usah khawatir tentang hal itu, bahwa kitab Kejadian ini adalah sebuah kitab yang penuh dengan mitos dan juga hanya misteri. No, he uses it as a reference point and says, this is God's plan. Tetapi justru Yesus membuat itu menjadi titik acuan dengan mengatakan bahwa inilah rencana Tuhan yang sesungguhnya. He's teaching that marriage is to be exclusive. One wife committed to one husband committed to one wife. Dan Yesus sebenarnya mengajarkan bahwa pernikahan itu seharusnya adalah eksklusif. Hanya kita sebut pernikahan itu melibatkan satu pria dengan wanita atau sebaliknya, satu wanita dengan pria. That sounds simple, doesn't it? Sangat sederhana bukan? But that's a revelation. Dan ini sesuatu ini adalah wahyu. Because there's something in human nature that resists this. Karena ada sesuatu dari sifat alamiah manusia itu sendiri yang menolaknya. And so I want you to think with me. Jadi mari kita pikirkan bersama-sama. Amen. Here it is, Genesis 2:24. That's what Jesus is referring to. Dan di sini di dalam Kejadian 2:24 bahwa Yesus merujuk kepada ayat ini. Amen. That's why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Amen. Jesus is telling us that the book of Genesis is the word of God. Dan Yesus mengatakan bahwa kitab Kejadian itu juga firman Tuhan. Notice there, he's united to his wife, not wives. Jadi di sana dikatakan bahwa seorang pria akan menyatu dengan istrinya. Jadi hanya satu, bukan banyak wanita, tidak. Amen. Now let's think about the transgression, why we find this difficult. Jadi mari kita lihat pelanggaran yang kita lakukan, kenapa sangat sukar. Because that we have a flesh. Tentu karena kita punya kedagingan. And sometimes our flesh struggles with the will of God. Dan kadang-kadang daging kita sebagai manusia bergumul untuk mengikuti kehendak Tuhan. There's something in the heart of men that struggles with being faithful. Karena ada sesuatu di dalam hati manusia yang mereka sangat sukar untuk menjadi setia. Committed.
untuk tetap satu atau setia satu orang. We go through trials, temptations, Jadi kita seperti mengalami atau ujian dan godaan. and God's challenge to men is to stay faithful to the one woman. Dan tantangan Tuhan kepada manusia adalah untuk tetap setia kepada pasangannya masing-masing, pria dan wanita. This comes out strongly in the New Testament, Dan ini juga bahkan diperkuat kembali kita melihat di dalam perjanjian where baru. God calls men to love their wives. Pada saat Tuhan memanggil umat-umatnya supaya setia atau mencintai, mengasihi istrinya. And to cherish them as their one and only. Dan untuk menghargai, mengasihi pasangannya atau istrinya dan hanya satu-satunya. And that's a challenge for men. Dan itu adalah sebuah tantangan kepada pria. In the same chapter, which is Ephesians 5, Dan kemudian di ayat yang sama kita melihat di dalam Efesus pasal 5. God's calling us for women to respect their husbands, Dan Tuhan menyuruh, memanggil supaya wanita atau perempuan tunduk kepada which suaminya. many women find a great challenge. Dan yang dimana juga entah kenapa bagi wanita itu sebuah tantangan besar. And wives do not need to say amen at that point. Dan ibu-ibu atau wanita harusnya bilang amin. But let's just agree that God specifically gives that challenge to men and women, knowing that we're going to sometimes find that difficult. Jadi itulah alasannya kenapa secara jelas Tuhan memberikan tantangan itu kepada baik pria dan juga wanita. Karena kita manusia entah kenapa sukar untuk taat akan hal itu. Our flesh will fight against that. Dan kedagingan kita ingin melawan kehendak Tuhan itu. Men sometimes like to look at other women and they feel attracted. Dan pria kadang mereka memandang atau melihat wanita lain dan mereka tertarik untuk melihatnya. The Bible actually says that sometimes a woman will want to resist her husband's authority. That's biblical. That happens. Dan juga di dalam Alkitab ditulis di sana dan terjadi juga bahwa wanita sangat sukar untuk tunduk dan taat kepada kepemimpinan suaminya, dan itu Alkitabiah. And that's where some people make a mistake. Dan itulah kesalahan-kesalahan yang manusia lakukan. They follow their feelings rather than following the word of God. Jadi mereka lebih memilih mengikuti perasaan mereka daripada mengikuti firman Tuhan. People many times make excuses for immorality. Dan kadang-kadang juga bahkan mereka membuat alasan-alasannya untuk mereka membuat terlibat dalam percabulan, pornografi, sex out of marriage, atau melakukan seks di luar pernikahan, homosexuality. atau homoseksual. Oh, Pastor, I was born like that. Jadi ada orang bilang, oh pastor saya sudah lahir memang seperti itu. Pastor, it's natural. Oh pastor itu alamiah kok. Isn't that just what, just do what we feel like doing? Jadi kita hanya melakukan apa yang ingin perasaan kita ingin lakukan. All right? So that sounds like logical to the natural man, to the carnal man, to the sinful man. Kalau kita mengikutkan kedagingan atau sifat alamiah manusia, itu sepertinya logika itu masuk untuk melakukannya. Just follow your feelings. Itu hanya sekedar mengikuti perasaan But let's kita. think about that. Tapi mari kita pikirkan tentang Some hal ini. people feel like stealing. Dan sebagian orang mereka merasa atau mencuri. Is that okay? Orang yang melakukan pencurian ini apakah Sometimes baik-baik saja? You might feel upset at somebody. Dan mungkin kadang-kadang kamu mengecewakan seseorang atau kamu You might feel dikecewakan like killing seseorang. somebody just for just a little millisecond. Dan walaupun kecil, kamu rasanya ingin membunuh orang itu. Is that okay? Apakah itu boleh? Just follow your feelings, Pastor. Kalau kamu ingin mengikuti, ya kami It's- hanya mengikuti it's just perasaan kok, natural. Pastor. Dan itu enggak boleh. If we just always follow our feelings, how many know the world will become just chaotic and more chaotic? Berapa orang kita sadar bahwa kalau kita hanya mengikuti perasaan kita, bahwa dunia ini akan kacau balau. God's plan in marriage Rencana Tuhan bagi pernikahan is that we do not follow just our feelings or our instincts, bukan hanya sekedar mengikuti perasaan kita atau insting kita, but we follow the word of God. tapi justru kita diajarkan untuk mengikuti firman How Tuhan. many can say amen? Berapa orang kita mau bilang amin? That's what brings out the fruit of the Holy Spirit. Dan itulah yang akhirnya menghasilkan buah-buah roh. So marriage is a sacred institution. Jadi pernikahan itu adalah sebuah institusi yang sakral. In Hebrews 13:4, the Bible says marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and the sexually immoral. Di dalam Ibrani 13 ayat 4 dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah.
Amen. So what is this talking about? Apa yang dibahas di sini? Firstly, it's saying that marriage is sacred. Yang pertama dikatakan di sana bahwa pernikahan itu adalah sakral sifatnya. We should honor the institution of marriage. Kita harus menghormati, menghargai institusi sebuah pernikahan. The marriage bed kept pure is talking about intimacy is exclusively reserved for marriage. Dan di sana dikatakan mencemarkan tempat tidur. Di sana sebenarnya secara eksklusif membahas tentang hubungan intim hanya boleh dilakukan di dalam lingkup pernikahan. The Bible doesn't teach that sex is a dirty thing. Dan Alkitab tidak mengajarkan kepada kita bahwa seks atau kegiatan seksual ini adalah sesuatu hal yang kotor, tidak. It was a gift given by God. Justru ini adalah sebuah karunia yang diberikan oleh That Tuhan brings a blessing to the marriage relationship. supaya bahwa melalui pernikahan ini akan membawa sebuah berkat di dalam pernikahan. And here where God says he will judge the adulterer and the sexually immoral, Dan kita melihat di sana dikatakan bahwa Tuhan Allah dia akan menghakimi orang sundal dan pejina. it's talking about people who go outside of God's path or the clear boundaries that God gives in his word. Yang di sini yang Tuhan bahas adalah orang-orang yang melenceng dari kehendak Tuhan atau dari institusi dari pernikahan itu sendiri. Now this is where some people need help. Jadi ada di sini kita orang yang butuh pertolongan. Because some people will say, oh, but pastor, doesn't the Bible tell us that some people had more than one wife? Dan ada yang bilang, oh pastor, bukankah di dalam Alkitab sendiri dikatakan di sana bahwa ada orang atau tokoh yang memiliki lebih dari satu orang istri? Abraham had more than one wife. Betul, Abraham dia melebihi satu dari So istri. did Jacob. Dan begitu juga Yakub, So did David. begitu juga Daud. That's true. Itu benar. The Bible records they had more than one wife. Alkitab menuliskan bahwa mereka mempunyai istri lebih dari satu. But it doesn't endorse it. Tetapi Alkitab tidak mendukung In fact, tindakan itu. if you read the Bible, Kalau kamu membaca you Alkitabmu, will see in every situation it caused chaos. kamu akan melihat setiap tokoh yang memiliki istri dari satu itu, dari hidup mereka akan menimbulkan kekacauan justru. Abraham had two wives, Abraham dia punya dua istri, Sarah and Hagar. yaitu Sarah dan juga Hagar. And that's why we have conflict in the Middle East today. Dan karena itulah juga alasannya kenapa Timur Tengah menjadi konflik Has sampai hari anybody ini. heard about the conflict in the Middle East? Pernahkah kita tahu, adakah yang tahu di sini tentang awal dari konflik dari Timur Where did Tengah that saat ini? originate? Right back in the book of Genesis. Jadi kalau kamu ingin tahu dari mana awal ini bermula, kembali lagi baca buku It Kitab started Kejadian. because of the conflict within Abraham's house. Dan itu dimulai dengan ada pertikaian di dalam rumah tangganya ya Abraham. Because Abraham, he broke the pattern. He rebelled against God's pattern. Karena Abraham sesungguhnya dia merusak, dia melanggar pola yang sudah Tuhan sediakan. At a moment of weakness, Dan juga pada saat-saat dia menjadi lemah. his wife's not getting pregnant. Dan dengan waktu yang sudah ditunggu-tunggu cukup lama, istrinya belum So hamil. they're both getting frustrated. Kedua mereka menjadi So frustasi. Sarah has a great idea. Dan kemudian Sarah dia punya ide yang Hey, besar. Abraham, you've got a pembantu over here. Jadi dia bilang, Abraham, kamu kan punya pembantu di sini. Maybe she can have your children. Mungkin dia bisa mengandung anakmu. Yeah, so there was something in Abraham's fleshly carnal nature that says, yeah, why not? Dan kemudian Abraham sebagai manusia kedagingannya muncul dan mengatakan, oh ya, kenapa tidak? Bad idea, Abraham. Dan itu adalah ide yang sangat buruk Now, Abraham. I would imagine later Abraham would try to blame Sarah. She had the idea. Dan saya dapat membayangkan setelah kejadian itu mungkin Abraham akan menyalahkan Sarah karena itu adalah ide yang muncul dari But Sarah. how many know God holds the man responsible for making the decision? Tetapi berapa orang kita sadar bahwa Tuhan menginginkan bahwa prialah seharusnya yang membuat keputusan. Yes, so she got pregnant and gave birth to Ishmael. Dan iya betul akhirnya pembantunya ini hamil dan menghasilkan anak namanya Ismail. But he was not the child of the promise. Tetapi bahwa dia Ismail ini bukanlah anak perjanjian yang Tuhan He was janjikan. the child of transgression. Tetapi justru dia adalah anak dari hasil pelanggaran yang manusia itu It buat. brought conflict. It brought strife. Itu yang membuat konflik, itulah yang membuat
penyesatan atau pecah It belah. brought chaos. Itu yang membawa kekacauan. Now God restored Abraham and he helped him to have a destiny. Dan kemudian Tuhan, kita melihat Tuhan menolong Abraham, memulihkan dia supaya dia mencapai tujuannya. But we see that his transgression of having more than one wife was a sin, and it was transgression. Dan juga selain daripada itu kita melihat di dalam Alkitab bahwa ada banyak pelanggaran-pelanggaran dari tokoh ini yang mereka memiliki istri lebih dari satu, dan itu adalah pelanggaran bagi If you Tuhan. follow the history, Jacob's wives, Dan kalau kamu juga mengikuti atau membaca sejarahnya Yakub juga, David's wives, dan juga istri dari Daud, and the tragedy that occurred because these men broke away from God's pattern. dan sangat tragisnya kita melihat bahwa pria-pria ini atau yang seharusnya membuat keputusan itu, mereka melanggar pola yang Tuhan tetapkan. Amen. The horror of the destruction in amongst David's own children. Dan juga sama halnya kekacauan di dalam anak-anak keluarganya Daud sendiri. Murder and rape Dan ada di sana pembunuhan dan juga and pemerkosaan rebellion, dan pemberontakan, pemberontakan. all resulted because David did not follow the pattern. Semua hasil yang ditimbulkan itu diakibatkan oleh ketidaktaatan dari Daud. God's command to the kings, in fact in the book of Deuteronomy, is you must not multiply wives. Dan karena itulah Tuhan memberikan nasihat supaya untuk raja di masa depan supaya tidak memiliki istri lebih dari satu. So for every man here that sometimes has that thought, oh, in the Bible, yeah, they had more than one wife, maybe it's okay. Dan mungkin zaman sekarang ini orang berpikir, pria berpikir, oh kan kita membaca di perjanjian lama bahwa ada tokoh yang mereka memiliki istri lebih dari satu. Saya rasa itu juga nggak apa-apa. You need to take that thought and cast it out as far as you can. Jadi kalau kamu memiliki pemikiran seperti itu, ambil dan buanglah jauh-jauh dari Amen. pemikiranmu. The Bible says adulterers and the sexually immoral God will judge. Dan kita melihat di sana dikatakan bahwa Tuhan dia akan menghakimi orang sundal dan pezina. I want to finish by talking about the sweet fruit of faithfulness. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang kesetiaan dan hasil dari buah roh yang manis. You see, marriage is a school where we learn submission and faithfulness. Dan di sini kita melihat bahwa pernikahan adalah sebuah sekolah, institusi di mana kita bisa belajar tentang ketundukan dan juga kesetiaan. And this brings an incredibly sweet and long-lasting fruit to our lives. Dan ini juga kalau kita taat di dalamnya, ini akan membawa buah yang manis di dalam sepanjang hidup kita. In Ephesians, Paul talks a bit more about this teaching about the one flesh. Dan di dalam Efesus kita melihat bahwa Paulus dia mengajar tentang satu tubuh. And he says the faithfulness between a husband and wife is really an illustration of Christ and the church. Jadi saat di sana dia mengajarkan tentang kesetiaan antara seorang pria dan juga wanita, mereka menjadi satu tubuh. Yang dia bahas atau Paulus bahas di sini adalah tentang kesetiaan kita di dalam Kristus dan gereja. Ephesians 5. Di dalam Efesus ayat pasal For 5. this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife. Yes, this is the same truth. And the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I'm talking about Christ and the church. Efesus 5:31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, benar ini adalah kebenaran, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. How many believe Jesus is faithful? Berapa orang kita tahu Yesus itu setia? How many believe Jesus loves you? Berapa orang kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita? Yesterday, today, and forever. Kemarin, sekarang, dan sampai selamanya. His love does not depend on feelings. Kasih Tuhan itu tidak tergantung kepada perasaan kita. He's not, capricious, or in other words, he doesn't change his mind every day. Dan dia juga tidak berdasarkan musim, jadi perasaannya tidak pernah berubah setiap hari. He's not about to change his mind and fall in love with somebody else. Jadi Tuhan bukan seperti seseorang, dia mencintai seseorang dan meninggalkan kita. And abandon his
his people. Dan kemudian dia mengabaikan umat-umatnya, tidak. He is faithful. Dia adalah justru Tuhan yang setia. He has shown that incredibly and demonstrated that by his consistent love. Dan bahkan dia mendemonstrasikannya, menunjukkannya kepada kita dengan kasih yang tetap setia, tidak He berubah. identifies with us. He calls us his bride. Dan dia mengidentifikasikan atau dia menyebut kita adalah sebagai pengantin wanitanya. He is longing to be united with us in eternal relationship. Dan bahkan dia sungguh sangat menanti-nantikan supaya kita menuju kepada hubungan yang kekal bersama dengan dia. And Paul says this is exactly the same as a man and a wife. Dan Paulus mengatakan sama halnya juga di dalam hubungan pria dan wanita, suami dan istri. In other words, our faithfulness in marriage is a reflection of Christ's faithfulness to us. Artinya adalah bahwa kesetiaan kita di dalam sebuah pernikahan itu mencerminkan kesetiaan kita kepada Kristus. So if you want to get some sort of reference point about men, how faithful we should be to our wives, look at Christ in the church. Dan kemudian kalau kamu ingin mengetahui seberapa setianya seorang pria kepada istrinya, maka lihatlah dia di gereja seberapa setia dia kepada Kristus. And if wives want to understand, well, what do you mean by submission to the husband? Well, think about Christ. Our submission to Christ as head of the church. Dan mungkin kamu bertanya, apa maksudnya ketundukan kepada sebagai perempuan kepada suaminya? Artinya adalah sama halnya ketundukan kita kepada Kristus itu sendiri. That's exactly the picture of what Ephesians is saying in chapter 5. Jadi itulah sesungguhnya gambaran yang disampaikan melalui kitab Efesus pasal 5 ini. And in just the same way, our relationship with Christ is a picture of intimacy and closeness and connection. Dan sama halnya juga ini menggambarkan hubungan kita dengan Kristus, keintiman kita dan juga kedekatan kita secara pribadi dengan Kristus. That's why the marriage relationship is so important. Jadi karena itulah hubungan di dalam pernikahan itu, maksudnya suami dan istri sangat penting. That's why the marriage relationship enjoys a special blessing from God. Dan karena itulah yang namanya pernikahan, kedua mereka suami dan istri akan menikmati berkat yang datangnya dari Tuhan. Because really it's a reflection of his character of love and faithfulness. Karena sebenarnya itu mencerminkan sendiri kasih Tuhan itu dan juga kasih Tuhan atas hidup kita manusia. That's why in the New Testament Paul said regarding the church, he said, leaders, you must be the husband of one wife. Dan Paulus mengajarkan kepada jemaat bahwa kamu sebagai pria harus memiliki hanya satu orang istri. Because we are setting an example to a world that has lost its way. Karena seharusnya kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, kita akan menjadi contoh kepada dunia ini yang sudah kehilangan arah. In those days, the first century, there were many pagan cultures where they would also be immoral and polygamous or have more than one partner. Dan kalau kita melihat di abad-abad awal atau pada mulanya dalam sejarah, bahwa kita melihat bahwa ada orang yang percaya atau menyembah kepada pagan, yang dimana mereka juga terlibat ke dalam percabulan, yang mereka mempunyai istri lebih dari satu. This is God's plan. Dan rencananya Tuhan adalah that every single one of us would become a representative or a testimony of the kingdom of heaven for all to see. Dan bahwa kita semua, kita akan mencerminkan dan kita akan menjadi contoh kepada semua orang sehingga mereka dunia ini bisa melihat kita. That's what, if you're a single person, kalau kamu masih sendirian, God is helping develop within you that faithfulness so that one day you'll be faithful in your marriage. Bahwa Tuhan akan meningkatkan atau memberikan kesetiaan kepada hatimu sehingga suatu hari nanti saat kamu menikah, kamu akan setia dalam pernikahan. That's why young men should begin to train and discipline their minds not go wandering around. Jadi karena itulah seorang pria, kamu harus mulai melatih pemikiranmu dan juga penglihatanmu untuk tidak melihat ke banyak-banyak tempat. Don't be looking at pornography. Jangan mengintip atau melihat pornografi. Don't destroy
destroy in that God-given ability to be faithful and committed to one woman. Jangan kamu hancurkan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kamu untuk tetap setia kepada satu wanita. God's plan is that when we get married, our marriage should be a powerful testimony to the whole world. Dan Tuhan mengatakan bahwa suatu hari pada saat kita nanti sudah menikah, maka kesetiaan kita di dalam pernikahan itu akan menjadi contoh yang luar biasa bagi dunia ini. My wife and I have been married for 40 years. Dan Pastor dan Ibu Angie sudah menikah lebih dari 40 tahun. We've got 5 children. Pastor dan Ibu Angie punya 5 orang anak. 3 of them are already married. 3 diantaranya sudah menikah. One of our kids swore that they were never going to get married. Dan salah satu dari anak kami mengatakan bahwa aku nggak akan pernah menikah. I'm never going to have kids. Aku nggak akan pernah punya anak. Well, something's changed over the last couple of years. Tetapi sesuatu terjadi di beberapa tahun belakangan ini. So one of my other children was laughing. They were calling me the other day, saying, "Oh yeah, my sister's really changed her mind in the last couple of years." Dan kemudian saat kami bertelepon bersama-sama, akhirnya salah satu dari saudaranya ini bilang, "Oh, sekarang saudara perempuanku dia berubah pikiran akhirnya beberapa tahun ini." And one of the reasons our daughter would tell us is because she got a reference point in my wife and I. She sees faithfulness over the long term. Dan salah satu alasan anak perempuan kami bisa akhirnya menikah dan karena mereka melihat contoh yang sangat baik dan juga di dalam Ibu Angie dan Pastor di dalam hubungan yang sangat baik di dalam waktu yang sangat lama. We're not perfect. Betul, kami tidak sempurna. And do you know what? Our kids don't expect us to be perfect. Dan juga anak kami tidak mengharapkan supaya kami menjadi orang tua yang sempurna. The world doesn't expect us to be perfect. Dan kita juga tidak bisa mengharapkan dunia ini menjadi sempurna. But we can be faithful. Tetapi kita bisa menjadi seseorang yang We setia. can be faithful to our spouse. Kita bisa menjadi seseorang yang setia pada pasangan kita. We can be a reference point of consistency and commitment. Dan kita bisa menjadi titik acuan akan kesetiaan dan juga di dalam komitmen. Some of you are already married and perhaps you're married to somebody who's not saved. Dan beberapa di antara kita mungkin sudah menikah dan mungkin kamu menikah kepada seseorang yang belum But diselamatkan. let me encourage you that your life and your response is a testimony to that unsaved spouse. Tetapi biarlah saya menguatkan kamu dengan perkataan ini bahwa kesaksianmu dan juga caramu hidup itu akan menjadi kesaksian yang besar kepada mereka yang belum diselamatkan. Not just in the good times, Bukan hanya saja pada waktu-waktu bahagia, but even in the tough times. tetapi sekalipun di waktu-waktu masa kesukaran. Because it's easy to be loving and faithful in the good times. Karena akan sangat mudah rasanya untuk berbahagia atau tertawa pada saat waktunya sangat baik. But when we're faithful and committed and consistent even in the tough times, Tetapi pada saat kita menjadi setia dan berkomitmen sekalipun situasinya sangat sukar. that's when people stand back and go, wow, that's different, that's unique. Jadi karena itulah orang-orang akan melihat, wah ini berbeda, ini sangat unik. And what the world needs to see Jadi apa yang ingin dunia ini lihat? is the faithfulness and the love of God Yaitu kesetiaan dan juga kasih Tuhan. reflected in your life Yaitu dicerminkan atau muncul dari cara kamu hidup. in the context of marriage, Yaitu di dalam konteks yang kita bahas hari ini tentang in pernikahan. all the different seasons, Entah itu di dalam musim-musim yang berbeda. ups and downs. Entah itu naik atau turun. God has given you and I the ability to make decisions and to be faithful. Tetapi sebenarnya Tuhan telah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa membuat keputusan ya untuk hal yang baik. You know, and of course we understand there's some situations, perhaps when a very abusive spouse or somebody who's become unfaithful and immoral. Tentu kita juga memahami ada kadang-kadang situasi di dalam pernikahan itu yang dimana suami atau istri ini mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau pasangannya yang tidak setia dengan dia atau masih melakukan hubungan dengan orang lain di Where luar. the offended spouse needs to be protected, of course. Dan tentunya pasangan yang dirugikan ini tentu harus dilindungi. But even then, there is something about the response of a believer that reflects the grace and the goodness of God. Tetapi tetap sebagai orang percaya harusnya kita masih bisa mencerminkan sebagai orang yang memiliki kasih dari Tuhan. The Bible says, never return evil for evil.
Jadi Alkitab menuliskan janganlah engkau membalas kejahatan dengan but kejahatan. rather good for evil. Tetapi biarlah engkau melawan kejahatan itu dengan kebaikan. The Bible teaches that when we return good for evil, we bless and we do not curse. Dan Alkitab menuliskan pada saat kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan, maka hidup kita akan diberkati, tidak akan mendapatkan That is kutuk. offering a sweet smelling sacrifice to God. Dan itu diibaratkan sebuah persembahan yang mewangi di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan yang kudus. And the world sees the glory of God. Dan akhirnya dunia ini akan melihat kemuliaan Tuhan. Hallelujah. I'm looking forward to all that God's going to do in the future of this church. Dan saya sungguh sangat menantikan untuk melihat di masa depan bahwa dari jemaat di gereja ini akan melakukannya. I pray every day that these single men and women are going to find a spouse in the house of God. Saya berdoa setiap hari malah bagi yang mereka yang masih sendiri, masih single di tempat ini, bahwa suatu hari kamu akan menemukan pasanganmu. And that and together we can go on and be a lasting, powerful testimony for Jesus Christ. Dan yang terakhir-akhirnya pernikahan itu akan menjadi sebuah kesaksian yang sangat kuat atau yang besar bagi orang lain di dunia ini. Amen. Let's pray. Mari kita berdoa. We're going to pray together. Kita akan berdoa bersama-sama. We're going to pray this morning for married couples. Dan pagi hari ini juga